Kemarin saya melihat sebuah video YouTube. Rupanya itu adalah video dari Uni Rifa. Uni Rifa ini adalah seorang Islam yang dulu pernah debat dengan saya soal kristologi. Nah, jadi debat pembicaraan di dalam YouTube itu terkait dengan masalah Yahya Waluni, karena pada waktu berita Yahya Waluni meninggal itu, dia meninggal di Makassar. Pas saya ada di Makassar, jadi saya bikin video juga ya untuk menyatakan bagaimana niat saya mau melayat. Tapi di situ saya sempat singgung tentang kebohongannya Yahya Waluni. Nah, rupanya omongan saya tentang kebohongan Yahya Waluni itu mengusik si Uni Rifa ini, sehingga dia akhirnya membuat sebuah video khusus untuk membahas hal itu. Nah, saya mau putarkan itu dan saudara dengarkan baik-baik ya. Nah, dengarkan sampai habis omongannya Uni Rifa itu. Nanti setelah itu saya akan memberikan respon atau tanggapan saya. Oke, di sini teman-teman lihat ya bahwa Pak Pendeta Esra Soru mengatakan Ustadz Yahya Waluni ini menipu. Itu yang perlu kita pahami dulu. Ingat ya bahwa Pak Pendeta Esra Soru mengatakan Ustadz Yahya Waluni ini menipu. Saya ulangi sekali lagi, Pak Esra Soru mengatakan Ustadz Yahya Waluni menipu. Artinya ketika Pak Pendeta Esra Soru mengatakan membongkar penipuan, konsekuensi logiknya Pendeta Esra Soru mengatakan Ustadz Yahya Waluni menipu. Masalahnya teman-teman, konsekuensi logik bahwa tuduhan terhadap Ustadz Yahya Waluni melakukan penipuan itu bukan hanya menuduh Ustadz Yahya Waluni teman-teman, tapi Pak Pendeta Esra Soru menuduh banyak sekali situs website berita juga penipu. Saya akan tunjukkan teman-teman, perhatikan. Dan teman-teman tahu tidak, di Indonesia ini ya, kalau mengaku-ngaku seorang rektor, kemudian mantan pendeta atau akademisi itu kalau tidak terbukti maka akan masuk ke ranah pidana setahu saya. Nah, dan anehnya saya tidak tahu mana yang harus kita percaya nih, Pak Pendeta Esra Soru atau situs-situs laman berita seperti tribunmanado.co.id ini. Perhatikan teman-teman ya, kalau memang Ustadz Yahya Waluni itu berbohong, secara tidak langsung Pak Pendeta Esra Soru menuduh semua artikel, semua situs berita itu penipu yang menampilkan riwayat hidup dari Ustadz Yahya Waluni. Saya akan bacakan dari Tribun Manado. Teman-teman, ini dirilis Jumat tanggal 6 Juni 2025 ya. Ustadz Yahya Waluni diketahui pernah terdaftar sebagai pendeta. Perhatikan teman-teman ya, Ustadz Yahya Waluni diketahui pernah terdaftar sebagai pendeta pada Badan Pengelola AM Sinode GKI di Tanah Papua wilayah 6 Sorong Kaimana. Dan situs ini dan artikel ini memuat bahwa beliau itu pernah menjadi seorang pendeta. Kalau seandainya ternyata Ustadz Yahya Waluni tidak pernah menjadi pendeta, maka Tribun ini sedang menyebarkan kabar hoax. Seharusnya yang menuduh itu ya, Pak Pendeta Esra Soru itu sedang melemparkan tuduhan bukan hanya kepada Ustadz Yahya Waluni, tapi juga kepada semua situs berita yang mengatakan beliau pernah menjadi pendeta dan juga seorang rektor. Dan teman-teman lihat di sini ya, nih, dia diketahui pernah menjabat sebagai ketua atau rektor Sekolah Tinggi Teologia STT Calvinis Ebenezer di Sorong tahun 1997 sampai 2004. Bayangkan betapa mengerikan tuduhan dari Pak Pendeta Esra Soru, teman-teman. Ketika Pak Pendeta Esra Soru mengatakan Ustadz Yahya Waluni tidak pernah jadi pendeta, tidak pernah jadi rektor, itu sama saja menuduh semua situs berita ini menipu. Atau semua situs yang akan saya tunjukkan nanti menampilkan profil dari Ustadz Yahya Waluni mengatakan diketahui sebagai rektor, diketahui mantan pendeta, maka mereka telah menyebarkan kabar hoax. Itu konsekuensi logik dari apa yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru. Pertanyaannya adalah, menurut teman-teman sendiri nih, siapa yang berbohong di sini? Pihak Pak Pendeta Esra Soru atau betul-betul dari situs-situs yang akan saya tunjukkan nanti? Mari kita telah baik-baik. Apa benar situs-situs berita seperti Tribun Manado ini berani berbohong, menyebarkan kabar hoax? Ini situs berita loh. Ini situs berita. Dan itu bukan cuma satu. Saya akan tampilkan lagi teman-teman. Situs berita. Kalau memang situs berita saja lebih benar kata Pak Esra Soru, maka mereka ini sedang menyebarkan kabar hoax loh. Nih, Detik News ya, Detik News. Perhatikan teman-teman ya, Detik News. Ini tuduhan mengerikan loh, menipu jabatan, menipu dunia akademisi namanya, kejahatan akademik ya. Di sini dikatakan bahwa jejak kasus dan ujaran, oke, bukan ini. Saya nanti akan membahas tentang beliau pernah masuk penjara, tapi saya bukan ini. Yang saya mau bahas itu adalah ini. Ada beberapa situs berita yang menjelaskan bahwa beliau pernah menjadi pendeta dan bahkan beliau menjadi rektor. Ini gelar akademik teman-teman. Gelar akademik itu tidak boleh dibohongi. Gelar akademik dan jabatan itu tidak boleh dibohongi seharusnya ya, teman-teman pahami itu ya. Oke, tadi kita lihat dari mana? Dari Tribun. Sekarang kita lihat dari suara.com. Teman-teman perhatikan ya, suara.com menyampaikan apa? Suara.com menyampaikan di sini
Kalau Pak Esra Soru itu benar, maka semua situs itu adalah situs yang menyebarkan kabar hoax. Pertanyaannya, apakah betul instansi, lembaga, situs-situs berita ini betul-betul menyebarkan kabar hoax? Apakah mereka itu tidak menyelidiki apakah betul Pak Yahya Waloni ini adalah seorang pernah jadi rektor atau pendeta? Bagaimana mungkin mereka mengutipkan di laman mereka? Coba kita baca di sini dari suara.com. Nah, dari berbagai sumber, perhatikan teman-teman, dari berbagai sumber disebutkan bahwa Ustadz Yahya Waloni pernah menjabat sebagai ketua atau rektor Sekolah Tinggi Teologia STT Calvinis Ebenezer di Sorong tahun 1997 sampai 2004. Yahya Waloni disebut memiliki ijazah doktor dari Institut Teologia Oikumene Immanuel Manado tertanggal 10 Januari 2004. Begitu detail dituliskan tahunnya oleh situs-situs berita. Pertanyaannya, kalau Pak Pendeta Alfred Esra Soru mengatakan bahwasanya Pak Ustadz Yahya Waloni itu berbohong, maka konsekuensi logiknya adalah Pak Pendeta Esra Soru menuduh semua situs berita ini berbohong. Atau kalau kita pakai proposisi begini, Pak Pendeta Esra Soru itu benar, maka teman-teman situs-situs berita yang menampilkan profil dari Ustadz Yahya Waloni itu mereka semua menipu kita. Ini berbahaya teman-teman. Nah, masalahnya apakah secara logika kalian percaya situs-situs berita yang mempertanggungjawabkan kredibilitasnya itu, dan kita juga ada undang-undang di mana kita tidak boleh mengaku sebagai seorang akademisi, dan itu tidak boleh di undang-undang. Apakah benar kemudian para pembuat situs-situs berita ini akan berbohong, mempertaruhkan reputasi mereka? Apa mereka tidak mencek sama sekali data-data bahwa betulkah Ustadz Yahya Waloni ini adalah seorang doktor pernah jadi rektor dan pendeta? Siapa yang mau kalian percaya? Mohon maaf nih ya, kita sudah sering melihat bagaimana kebohongan-kebohongan dari pendeta ya. Mohon maaf nih. Tentu saya skeptis ya, pastilah saya skeptis sekali dengan pendeta. Kalau mereka mau menipu jemaatnya itu sah-sah saja. Nah, coba perhatikan ini. Ini situs-situs seperti ini apakah benar berbohong? Tadi ada dua ya. Sekarang bandungraya.id. Ya, saudara, itulah videonya Unirifa atau omongannya Unirifa ya. Nah, sekarang saya mau menanggapi beberapa hal yang dia katakan. Pertama, si Unirifa ini mengatakan bahwa dia menunjukkan ada banyak situs berita, ada Tribun Manado, lalu Detik News, lalu Suara.com, lalu Bandung Raya ID. Dia masih kurang, itu harusnya ada Kompas.com juga ya, yang mana berita-berita itu menurunkan informasi atau berita bahwa terkait kematian Yahya Waloni dan menyebut Yahya Waloni itu sebagai pendeta yang terdaftar di GKI Papua ya, dan juga rektor STT Calvinis Ebenezer. Lalu Unirifa itu berulang-ulang mengatakan kalau Pendeta Esra benar, maka konsekuensi logisnya adalah bahwa semua berita itu berbohong atau semua berita itu menyebarkan hoax. Kalau Pendeta Esra Soru benar, maka sama dengan, atau kalau Yahya Waloni berbohong, maka sama dengan Pendeta Esra Soru telah menuduh bahwa semua berita itu berbohong dan menyebarkan hoax. Nah, saudara-saudara, saya mau jawab. Pertama adalah bahwa kebenaran itu tidak didasarkan atau ditentukan oleh jumlah. Jadi, jangankan kamu hanya kutip hanya 5 berita, 6 berita saja, Rifa. Kamu mau kutip 1000 berita pun, itu tidak ada nilainya kalau tidak bisa ada fakta yang menopang atau data yang akurat yang bisa diuji untuk menopang isi berita itu. Ya, jadi kalaupun saya sendirian menghadapi itu berita-berita situs-situs semua itu, saya sendirian kalau saya bisa menunjukkan atau saya punya data kuat tentang itu, maka saya tetap benar, tidak peduli ada 1000 situs, 1000 berita yang mengatakan demikian. Tapi pertanyaannya adalah bahwa itu berita-berita itu punya data tidak ya? Itu Suara.com, Kompas.com, Bandung Raya ID, Detik News, Tribun News dan segala macam itu punya data atau tidak? Dan apakah itu ketika saya mengklaim bahwa apa yang saya katakan benar, yaitu bahwa Yahya telah menipu, apakah saya sedang menuduh bahwa semua berita itu atau situs-situs berita itu sedang menipu? Bisa jadi mereka sedang menipu, kemungkinan satu. Tapi ada kemungkinan yang lain. Ada kemungkinan yang lain adalah bahwa mereka memang tidak menipu, tetapi mereka sendiri tertipu. Nah, karena Yahya sudah kampanye di mana-mana bahwa dia itu adalah mantan rektor, mantan pendeta dan sebagainya, maka semua orang percaya, termasuk situs-situs berita itu akhirnya menjadi percaya. Ya, jadi
tidak harus berarti bahwa berita-berita itu sengaja mau menipu. Ya, tapi situs-situs berita itu bisa jadi tertipu. Dan kedua, karena mereka menurunkan beritanya, tidak check and recheck, tidak mengadakan penelitian lebih jauh, maka boleh dibilang bahwa semua situs itu sedang mengabarkan kabar hoax tentang latar belakang atau siapa Yahya Waloni sebelumnya. Itu tidak bisa dibantah. Ya, kemarin juga saya sudah bikin video untuk Kompas, ya, dan ada orang sudah melanjutkan video itu ke Kompas. Nah, kalau sekarang ternyata Tribun Manado juga, Detik News juga, Suara.com juga, ya, Bandung Raya ID juga, berarti satu merek mereka sama Kompas. Ya, karena mereka menurunkan berita tanpa mencari tahu apakah berita bahwa Yahya itu adalah begini. Wah, di Kristen dulunya, benar apa tidak? Kalau tidak, ya mereka memang menyebarkan hoax. Soal mereka menipu, saya tidak terlalu tahu, tapi yang pasti mereka, atau kemungkinan besarlah mereka sendiri kan tertipu oleh Yahya. Ya, itu pertama. Sekarang saudara, yang kedua adalah bahwa saya sudah buktikan sejak dari 5 tahun yang lalu, atau bahkan mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu, kalau Yahya ini memang penipu kelas besar. Nah, sekarang saya akan ungkapkan beberapa hal yang dia publikasikan tentang dirinya. Pertama adalah bahwa itu yang saya omong ini bahkan tidak ada di dalam berita itu, karena mungkin mereka tidak dengar apa yang Yahya omong itu. Tapi video itu menyebar begitu luas. Pertama, Yahya mengaku bahwa dia itu adalah mantan pendeta di GKI Papua. Itu pertama. Kedua, dia mengaku bahwa dia adalah rektor STT Calvinis Ebenezer. Yang ketiga, dia mengaku bahwa dia adalah pendiri dan rektor pertama dari UKIP Papua, Universitas Kristen Indonesia Papua. Dan yang keempat adalah dia mengaku bahwa dia S2, punya gelar S2 dan S3 sebagai seorang pendeta. Nah, kebohongan-kebohongan kecil lainnya itu masih banyak itu. Termasuk bilang dia yang mempendetakan para pendeta lah, ribuan pendeta sudah dia pendetakan lah. Nah, dan macam-macam dia punya gaji sangat banyak di waktu dia jadi pendeta, tapi dia tinggalkan semua. Nah, itu penipuan-penipuan kecil. Tapi yang empat ini yang besar. Pertama, mantan pendeta GKI Papua, mantan rektor STT Calvinis, lalu pendiri dan rektor pertama dari UKIP Papua, lalu punya gelar S2, S3. Nah, kalau begitu sekarang, terlepas dari semua itu, tapi beberapa berita itu menyebarkan hanya 2 atau 3. Mereka mungkin menipu, atau mereka mungkin tertipu, atau mereka menyebarkan hoax, tidak teliti, dan tidak berdasarkan fakta. Justru mungkin hanya berdasarkan ceritanya atau kesaksiannya Yahya sendiri. Ya, nah, jadi itu kemungkinannya. Nah, sekarang berikut. Kalau saya benar, ya, itu menurut kata Unirifa, ya, kalau pendeta Ezra benar, nah, maka kita semua tertipu. Ini bahaya, kata dia. Lalu dia bilang, apa secara logika kalian percaya? Apakah situs-situs itu akan berbohong dengan mempertaruhkan reputasi mereka? Nah, itu kata Unirifa, ya. Nah, kalau ditanyakan bahwa kalau apa yang dikatakan atau tuduhan pendeta Ezra ini benar, ini bahaya. Ya, memang bahaya. Bahaya karena kalian telah menelan mentah-mentah omongan seorang mualaf penipu. Tapi masalahnya adalah kalian sudah telan mentah-mentah dan sudah percaya sampai dia mati, bahkan setelah dia mati pun kalian masih percaya. Jadi kalau mau bahaya, itu memang bahaya. Dan harusnya ini jadi pelajaran bagi kalian, bahwa kalau orang jadi mualaf itu dan mulai cerita tinggi itu, kalian mesti cek and recheck dulu. Sudah banyak dibuktikan bahwa begitu sampai di sana mengaku bahwa di Kristen itu mereka punya kedudukan tinggi lah, kerja di PGI lah, apa segala macam, ya, kuliah di Haifa lah, tamatan dari Vatikan lah, macam-macam kan boleh begitu. Cek and recheck supaya kasus Yahya ini jangan terulang kembali, supaya masa kalian mau ditipu berkali-kali sih. Ya. Nah, kalau dikatakan bahwa itu bahaya, lalu ditanyakan bahwa masa iya sih media-media itu berbohong? Masuk akal nggak? Mereka mungkin seperti saya bilang tadi, mereka mungkin tidak berbohong, tapi mereka sendiri tidak sadar bahwa mereka itu tertipu atau mereka dibohongi, sekalian menyebarkan hoax. Dan saya sudah menyelidiki dan membuktikan kalau semua pengakuan Yahya itu adalah omong kosong, penipuan. Karena itu saya dengan sangat pasti mengatakan bahwa semua situs itu, mau sampai ribuan situs itu sudah menyebarkan hoax. Mulai dari Kompas, Suara.com, Tribun News, dan pokoknya apalagi semua itu yang memberitakan berita seperti itu, yang dibacakan oleh Rifai. Itu semua sudah menyebarkan hoax. Nah, sekarang berikutnya. Saya mau sekali lagi menunjukkan saja bahwa saya tidak sedang membohongi, ya. Karena saya coba bahas satu-satu, ya. Pertama, dia mengaku bahwa dia menjadi pendeta di GKI Papua.
Saudara, supaya saudara tahu ya bahwa saya ini di dalam membongkar mungkin pendeta pertama di Indonesia yang berurusan dengan Yahya itu saya. Ya, nanti belakangan baru ada yang terlibat di dalamnya. Tetapi yang awal-awal itu adalah saya. Makanya sekitar lebih dari 5 tahun heboh-heboh itu kan saya dengan Yahya. Ya, nah sudah mau diadakan debat sama saya dengan Yahya, tapi akhirnya karena polisi akhirnya turun tangan. Pertama rencana debat pertama itu adalah di Lampung oleh seorang yang namanya Yusuf Al-Islami. Jadi Yusuf Islam itu seorang Islam. Dia jengkel sama saya kalau saya tanggapi Yahya. Akhirnya dia telepon saya, kamu berani debat sama Yahya? Saya bilang, iya berani. Lalu tahu-tahu Yahya ke Lampung, dia tanya, ada pendeta Islam siap debat. Yahya bilang, oke, kamu siapkan saja. Maka dia siapkan itu acara debatnya. Sebelum debatnya terjadi, si Yahya ini telepon dan maki-maki itu Yusuf itu. Makanya Yusuf akhirnya berbalik dan menyerang dan bertekad untuk membongkar siapa itu Yahya. Akhirnya Yusuf jadi bersahabat dengan saya. Nah, setelah itu heboh-heboh lagi, mau debat lagi, lupa di Sidoarjo kalau nggak salah ya. Sampai akhirnya polisi membatalkan acaranya. Ya. Berikut lagi lembaga dari Mualaf Center. Itu berusaha mempertemukan saya dengan Yahya. Nah, tetapi ya kurang berapa hari pun, kurang 1 hari atau 2 hari, tiba-tiba pihak Mualaf Center kontak saya bahwa Yahya tidak bersedia. Itu semua ada di YouTube itu. Ya, silakan cari saja kalau saudara masuk tulis Ezra Soru Yahya Waloni saja itu videonya entah berapa puluh itu. Ya. Nah, jadi itu saya berurusan dengan Yahya. Karena itulah saudara-saudara, maka saya akhirnya berusaha ini pengakuan Yahya dia dengan jabatan-jabatan yang hebat-hebat, tinggi-tinggi, betul apa tidak. Akhirnya saya secara khusus pergi ke Papua, ke tempat yang namanya Sorong. Saya ketemu dengan GKI Papua, dan akhirnya saya membongkar semua penipuan atau semua kebohongan dari Yahya ini. Nah, sekarang saudara lihat, saya tidak usah putarkan semua, tapi saudara bisa lihat sekilas ini berita ya. Papua Channel, uji kebenaran statement Yahya Waloni, pendeta Ezra Soru datangi UKIP Sorong. Jadi saya datang langsung itu. Ini saya betul-betul ada bertemu dengan pihak UKIP Sorong sana. Ya. Pendeta Ezra Soru, Rabu siang 2 Oktober 2019 mendatangi langsung kampus Universitas Kristen di Papua, UKIP Sorong, dan bertemu dengan pihak yayasan, rektorat, serta sejumlah pendiri kampus dan para alumni. Pertemuan ini dilakukan untuk menyikapi tantangan Yahya Waloni yang ingin berdebat dengan pendeta Ezra tentang iman Kristiani. UKIP Sorong menjadi salah satu tempat yang didatangi untuk menguji kebenaran statement-statement yang dilontarkan Yahya Waloni, di mana Yahya pernah mengklaim dirinya sempat menjadi rektor dan pemilik yayasan di kampus tersebut. Nah, nanti saudara tinggal dengar selanjutnya aja. Ya, saudara lihat, itu artinya bahwa saya tidak omong hoax, saya betul-betul mendatanginya. Ya, mendatangi saya ke Sorong, Papua. Nah, setelah itu saya bukan hanya ke UKIP, tapi saya bertemu dengan Sinode GKI. Sinode GKI ini bukan gereja kecil, saudara, ini gereja besar. Gereja besar yang sudah sangat mapan, sangat kuat di dalam organisasi, sehingga data-data mereka itu lengkap. Dan saya ketemu dengan pengurus sinodenya, dan mereka mengkonfirmasi bahwa tidak pernah ada, mereka punya pendeta nama Yahya Waloni itu, tidak ada, itu omong kosong itu. Ya. Mereka mengungkapkan, bersaksi bahwa memang pernah ada orang nama Yahya Waloni itu mengajukan lamaran supaya menjadi pendeta di GKI. Katanya dia doktor. Jadi mereka menunggu masukkan ijazah S2 dan S3-nya, silakan. Nah, tapi Yahya tidak pernah bisa menunjukkan ijazah S2 S3-nya. Ya sudah, tidak diterima. Itu hal yang sama itu nanti juga dilakukan di Balikpapan itu. Ya, kalau saya nggak salah GPIB atau gereja apa tuh ya. Nah, itu melamar di sana, minta ijazah, nggak bisa kasih tunjuk. Nah, itu saya pertemuan langsung dengan Sinode Gereja GKI. Kalau saudara lihat, ini beritanya dia. Ya, jawaban GKI Papua terkait kependetaan Yahya Waloni. Ini ada 4 part ini, pertemuan saya ini ya. Pertemuan 1, 2, 3, 4. Saudara bisa lihat di situ, langsung. Saya bahwa kebenaran Tuhan tidak dapat dikembalikan begitu saja. Oleh dalam sebab itu Bapak, pada kesempatan pertemuan di siang hari ini Bapak, tamu yang berjuang dan memberitahu. Terus silakan masuk di YouTube, lihat judulnya ya, jawaban GKI Papua terkait kependetaan Yahya Waloni part 1 ya. Itu ada 4 part, itu part 2, ini part 3, part 4, dan kesaksian mereka. Tidak ada data apapun bahwa Yahya pernah jadi pendeta di sana. Ya. Nah, sekarang berikutnya adalah soal apakah Yahya memang pernah jadi rektor STT Calvinis? Ya, itu ya. Tetapi saudara dengar penjelasannya dulu. Nah, apakah Yahya memang menjadi seorang rektor yang resmi dari sekolah teologi yang resmi? Ternyata tidak.
Kenapa? Karena sekolahnya Yahya yang namanya STT Calvinis Ebenezer itu sekolah abal-abal. Sekolah yang tidak punya izin. Ya, nanti sebentar saya akan tunjukkan kesaksian dan ceritanya mengapa atau bagaimana bisa diketahui bahwa sekolahnya Yahya itu tidak punya izin. Dan sekolah itu, mahasiswanya itu tidak sampai 20 orang menurut kesaksian salah seorang mantan murid dari Yahya. Lalu berapa dosen yang mengajar di sekolah itu? Sekolah itu hanya pengajarnya cuma satu, yaitu Yahya. Jadi Yahya itu satu-satunya dosen dan karena itu diangkat diri juga jadi rektor. Karena sekolahnya abal-abal. Bayangkan saudara, satu sekolah teologi dosennya cuma satu. Lalu dia sendiri rektor. Dan kuliah, ya mereka tuh rata-rata sudah pendeta. Yang pergi ikut kuliah dengan Yahya itu sudah pendeta tapi masih SMTH, Sarjana Muda Teologi. Nah lalu mereka mau tambah supaya bisa jadi sarjana teologi. Tetapi kuliahnya itu tidak sampai 1 tahun. Ya, kuliahnya itu tidak sampai 1 tahun. Tidak pernah buat skripsi. Menurut kesaksian mantan mahasiswa itu, tidak pernah buat skripsi, tidak pernah ada KKN atau praktek, tidak ada. Nah, tahu-tahu mereka sudah dibawa ke Manado untuk diwisuda. Dan waktu diwisuda di Manado itu, acara wisuda tidak dihadirkan siapapun, nggak ada tamu-tamu. Hanya ada 2 orang saja, Yahya dan temannya. Yang temannya dia datangkan dari mana? Jadi hanya mereka berdua saja yang wisuda itu. Berapa orang itu tidak sampai 15 orang itu ya. Dan ijazahnya itu memang mereka dapat ijazah memang, tapi ijazahnya itu ijazah palsu. Ijazah itu di dalam ijazah itu tertulis di sana terdaftar di Departemen Agama atau begitu ya. Tapi ternyata nanti belakangan dibuktikan bahwa itu sekolah tidak pernah terdaftar. Kalau begitu maka itu sekolah palsu, itu adalah ijazah palsu. Jadi pertanyaannya, apakah Yahya memang pernah jadi rektor? Ya, kalau mau dibilang pernah jadi rektor ya, tapi rektor dari sekolah abal-abal, di mana dia satu-satunya dosen, dia sendiri angkat diri jadi rektor. Nah, kalau dia pernah jadi rektor secara faktual, tetapi ternyata lembaganya itu abal-abal, dan saudara tinggal pikir saja, apakah kita harus menganggap bahwa dia betul-betul adalah rektor dalam pengertian yang sesungguhnya? Nah, saudara pikir sendiri. Nah, saudara lihat ya, ini ada kesaksian dari, saya sampai ketemu dengan mantan muridnya, yang namanya Pak Pendeta Luther Mas, ya. Ini nanti saudara silakan ini sendiri ya, silakan lihat sendiri. Saya hanya tunjukkan saja supaya saudara bisa menemukan videonya. Ya, ini mantan mahasiswa Yahya Waloni ungkap kebohongan dan penipuan Yahya Waloni. Ini saya langsung wawancara dia. Kalau mahasiswa itu kuliah, ya kalau saya kalau ingat-ingat tidak sampai 20 orang. semuanya Pak itu. Tidak semua orang itu. Ada dari itu kan. Oke. Nah, pada waktu Bapak menjadi sekolah di sana, itu yang menjadi pengajar berapa orang? Pengajarnya sendiri yang mengajar. Jadi dosen tunggal. Iya, dia pegang dosen tunggal gitu kita. Ya, saudara, ini ada satu sekolah teologi yang dibangun oleh Yahudi dengan 5 mahasiswa teologi, tapi rupanya dosennya tunggal hanya Yahya Waloni saja dosennya. Ya, itu berapa kali mata kuliah yang dipelajari? Ya, seharusnya kalau kita dalam pengalaman bukan harusnya 100 batas kasih ya, sering ada itu kan sedang kita diploma. Tapi semua mata kuliah itu yang mengajar ya? Ya, dia mengajar. Kemudian kalau sekolah itu dia tahu, seharusnya ada satu proses pendidikan yang boleh dikatakan, artinya bahwa kalau kita mau menyelesaikan pendidikan S1, yang minimal kita harus turun selesai kuliah, harus turun KKN, ya selesai KKN kembali harus buat laporan, selesai buat laporan, susun proposal, selesai proposal maju, nyatakan lulus, menulis, selesai menulis, maju meja lagi, harus maju meja, selesai maju meja, baru dinyatakan lulus, baru kita yudisium, selesai yudisium, buat wisuda, dan ternyata itu semua kita tidak lalui. Proses itu semua kita tidak lalui. Dan Bapak sempat kuliah berapa semester? Ya, tidak sampai, ya kalau mau dibilang, ya paling 2 atau 3 semester, atau 4 semester yang kita harus selesaikan, ini sama sekali.
Harusnya kira-kira 4 semester, dan Bapak sempat belajar berapa lama? Tidak sampai satu tahun lah itu, nggak sampai. Itu kira-kira berapa mata kuliah itu yang dapat? Ya, saudara lihat ini, ini wisudanya. Ini yang mereka wisuda di Manado ya. Kita yang ada waktu itu. Jadi kita sepertinya ya dibodoh-bodohin gitu. Jadi Bapak mahasiswa di sana, setelah itu ada 2 orang dari Jepang sudah maju-maju satu-satu. Iya, kasih tinggal kucil aja. Ya, dan lalu dianggap pemberian. Ya, saudara, ini foto yang berbeda yang dipakai di mana dia sudah orang banyak terjadi di sini, ya. Jadi memang dia pernah wisuda, tapi wisuda secara ilegal dari sekolah yang ilegal juga, ya. Tapi ya akhirnya dapat ijazah juga ya. Ada dapat jasa. Nah, ini saudara ini dari Pak Pendeta ini ada ijazahnya, ya. Ijazah Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Sebenarnya Sorong. Nah, kalau saudara melihat ijazah ini, ya. Nah, ijazah besar tertulis ya bahwa terdapat pada tulisan lagi nomor substansial, tapi nanti setelah itu sudah dibuktikan oleh orang-orang yang Islam ini mengatakan ini palsu, ya, sini palsu itu. Nah, saudara nanti nonton lengkap sendiri ya, nonton lengkap sendiri. Itu kesaksian dari mantan ini. Jadi ya, seperti saya bilang tadi, ya kalau secara faktual dia pernah jadi rektor, pernah. Tapi ya, apakah kita menganggap bahwa seseorang benar-benar adalah rektor kalau dia rektor dari sekolah teologi yang abal-abal, sekolah teologi ilegal, sekolah teologi yang tidak punya izin, yang mana dosen hanya dia sendiri dan yang angkat diri adalah dia sendiri jadi rektor. Yang tidak pernah orang mahasiswa bikin skripsi, tidak ada laporan, tiba-tiba saja wisuda, yang wisuda hanya oleh 2 orang. Ya, nah, silakan saudara pikir kalau memang itu rektor sungguhan.